Mama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, pulang ya. Lama banget. Dari mana, Mas? Capek kan tahu sendiri. Ayah kan lembur. Lembur dari mana? Kok jam segini baru pulang? Kan setiap hari kan biasanya juga jam segini pulangnya. Terus kok orangnya banget? Ya wajar kan sampai malam kan bawa parfum juga ayah setiap hari parfum. Tapi kok parfumnya beda ya, Mas? Cerewet banget sih kamu tuh yuk. Gak apa-apa lah kan yang ayah kan teman-temannya juga cewek-cewek juga banyak kan. Ngapain? Ya gak apa-apa, biasa aja, nggak usah cerewet kayak gitu. Ayah udah capek itu. Kok gitu sih, Mas? Lah gitu gimana kan juga kamu udah tahu kalau setiap malam juga pulangnya lembur. Terus juga tiap bulan juga tak kasih lebih sekarang, nggak kayak dulu. Udah, Mas, ini tasnya tak Udah, pakai dulu. ayah capek, ayah mau istirahat ya. Loh, Udah Mas, capek. Mas, ini apa kok merah-merah kayak gini? Apa? Ya nggak tahu. Loh, ini lipstick loh, Mas. Hah? Lipstick cewek loh. Mana ada lipstick? Loh, aku juga punya yang kayak gini. Oh, iya? Warnanya lebih merah. Udah mas Darat, kemungkinan ini cuma temanku tadi yang nempel kemungkinan di sini kemungkinan mas ada lipstick di sini. Loh, ini ada loh. Kamu punya di mana? Udah ya kemungkinan cuma temanku. Udah, nggak usah dimasalahin kayak gitu. Kenapa sih? Capek aku tuh. Kamu tuh udah enak nggak? Kurang apa sih? Kamu setiap bulan tak kasih uang lebih. Aku tiap bulan, tiap hari pulang malam untuk ngasih uang kamu lebih. Kamu cuma masalah kayak gini dimasalahin aja. Kenapa? Tapi aku sering, Mas. Aku udah tahu. Iya aku tahu kamu sering, tapi kan kamu juga ada kasih enak dan sekarang udah nggak. Aku yang capek setiap bulan tuh. Iya, aku juga juga ngurusin anak, ngurusin kamu juga. Dan kamu gak cerewet. Aku capek ya. Kalau kamu masih masalah kayak gitu terus udah mending kita cerai aja. Kamu gak terima kalau gak masalah gak? Kalau gak mau kita cerai aja. Dan kamu gak bisa kerja apa-apa ya. Anak nanti aku yang bawa kamu serah. Kalau mau pergi serah. Yang penting anak nanti aku. Dan gak mau tahu aku. Dan Mas, kasih, Mas. pokoknya nggak mau tahu dah. Aku mau cerai pokoknya sama Loh, kamu. kok gitu? Nggak mau tahu. Sih? Aku nggak mau tahu. Pokoknya kamu cerai nggak ini. Halo, Assalamualaikum. Cacat, aku lagi dipukul sama suamiku lagi. Dia tadi marah-marah, tapi tuh sebelumnya dia itu ada pergi sama cewek deh kayaknya. Orang dia nemuin lipstick di bajunya. Ini gimana ya? Aku sekarang nggak bisa gerak. Halo? Kenapa Nur? Hah? Yang benar? Kamu kenapa? Kok bisa gitu sih? Terus kamu gimana keadaannya sekarang? Kamu gak apa-apa tapi? Terus suami kamu kemana? Hah? Yaudah deh, aku sana ya, aku jemput kamu ya. Oke. Ya, aku jemput kamu ya sekarang ya. Aku ke rumahmu ya sekarang ya. Oke. Nur, kamu kenapa Nur? Nur, kamu gak apa-apa? Ya Allah, kok kamu sampai berdarah kayak gitu Nur? Kamu diapain tuh Nur? Iya, tadi aku dipukul terus didorong ke tangga. Ya ampun, terus suamimu mana sekarang? Nggak tahu, dia kayak pergi deh, nggak tahu kemana lagi. Ini berarti kamu didorong sama suamimu? Iya. Ceritanya piye sih ya Allah? Kok bisa gini tuh Nur? Kamu sampai berdarah gini babak belur Caca, gini, aku nggak bisa gerak sekarang. Ya Allah, ini sakit semua ini. Piye? Lapor polisi aja ya Nur ya. Daripada kayak gini kamu babak belur kayak gini, Tapi kasihan ntar loh kamu. dimasalahin lagi, aku nggak mau cerita sama dia. Nah, tapi nek kamu nggak lapor polisi nanti kamu kayak gini terus loh Nur. Terus nanti anak-anakku gimana? Kalau misalnya aku diceraiin, aku nggak bisa ketemu anakku lagi. Ya wis gini weh, aku tak telepon temanku saya, aku punya teman polisi. Nanti tak tanya dulu nanti gimana nya nanti terserah sama dia deh, ya. Ya nanti kita konsultasi sama temanku itu ya. Terus nanti habis itu kita ke rumah sakit loh ya. Kamu kayak gini berdarah semua, babak belur semua kayak gini. Ya Allah, Nur. Ya, aku Iya. telepon saya ya. Oke. Halo, Dar? Iki Sandrika Dar? Kau lagi apa Dar?
lagi sibuk Rak. Iki loh, aku ki arep lapor. Ini tuh ada temanku namanya si Nur. Dia ini habis dipukulin sama suaminya, didorong gitu loh. Terus ini hidungnya berdarah, terus ini Nggak badannya usah aja, nggak usah lapor. Aku nih sakit banget, boleh nggak ke rumah sakit aja. Ya sini Dar. Aku kok telepon meneh wae ya Dar ya. Iki aku tak nolongin Nur sik, tak nggawa rumah sakit sik ya. Engko nek ono lapor-laporan aku telepon meneh Ayo Dar ya. cepet sekarang aja. Siap. Yo nggih, yo wis. Sun ya Dar, yo. Assalamualaikum. Halo ya, Chan, ada apa? Oh enggak sibuk enggak. Oh ya. Oh gitu. Ya nanti kalau kabari aja ya kalau udah ada selanjutnya. Ya, matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan masuk. Dok, tolong teman saya dok. Sini silakan. Ya, saya kasih dulu ya. Kasih dulu ya. Tensinya 110 per 70. Iya. Saya atur suhunya dulu ya. Suhunya normal dok, 36,6. Ada apa dok? Mbak Nuriah ya, kok malam-malam ini kenapa ini kok nangis? Ini yang ngantar siapa? Saya temannya. Oh temennya. Saya menanyakan boleh ditemani atau hanya berdua saja? Gak apa-apa tuh, dia udah sehidup semati juga sama saya. Oke, berarti saya bertanya-tanya terkait apa kondisinya, ditemani temennya tidak apa-apa ya? Gak apa-apa dok. Oke. Tapi ini saya lagi berdarah-darah loh dok. Mbak Ani, dirawat lukanya dulu. Coba sambil biar di ini dilihat darahnya keluar dah. Oh iya, didruk aja dulu Mbak Ani. Saya ambil kasih dulu. Ini gimana ceritanya? Habis dari mana? Kok sampai hidungnya luka? Ini dipegang Ya, saya ya. cerita sebentar dok. Oke, boleh. Ya, jadi tadi tiba-tiba saya tuh ditelepon sama teman saya ini kalau dia tuh ternyata habis didorong sama suaminya. Tapi saya nggak tahu ceritanya gimana, maksudnya awal mulanya seperti apa, terus posisinya seperti apa. Saya tuh tadi data-data sudah nemuin dia udah di ujung tangga dong, terus dengan kondisi berdarah, terus badannya sakit-sakit susah bangun kayak gitu. Dan cuma cerita katanya habis bertengkar hebat sama suaminya, terus suaminya minta cerai, terus mungkin emosi ya dok ya, terus akhirnya dorong dia seperti itu dok. Oke, sebelumnya sudah pernah apa baru sekali ini percekcokan itu terjadi Mbak Ria? Sebenarnya udah sering sih dok, kayak Udah sering. gitu. Kemudian sampai yang memunculkan ada luka selain kejadian hari ini pernah juga atau baru sekali ini? Pernah sih dok. Oke, sebelumnya pernah bercerita dengan Mbak Chandrika atau dengan yang lainnya atau sudah pernah periksa? Dia tahu segalanya pokoknya dok. Oh iya, nah ini kersane piye iki? Jaluk diobati tok atau mau mau diselesaikan untuk perselisihannya karena ini kan masuk kepada kekerasan fisik ya. Masa sih dok, saya yakin suami saya tetap sayang sama saya sih dok. Oke, Tapi berarti dia hilaf dok. emosi ya. Mungkin Tapi dok. sudah berulang. Iya sih dok. Ya. Sudah punya putra? Sudah dok. Sudah. Berapa putranya? Ada 2. Ada 2. Tahunya kalau masih sayang itu apa Mbak Nuria? Dia masih kasih uang saya mungkin dok. Oke. Tapi sebelum-sebelumnya apakah emosi yang terpancing itu karena ada pemicu? Mungkin karena salah saya kali ya dok ya, selalu mencurigai dia karena selingkuh, karena selalu membawa barang-barang yang sekiranya itu ada unsur kewanitaan itu loh dok. Tiba-tiba ada lipstick di baju kan nggak wajar toh dok. Kemudian dengan kasus ini apakah Mbak Nuria akan melanjutkan untuk diperkarakan, dilaporkan? Nggak usah di Nggak apa-apa, kamu tuh sekali-kali loh buat pelajaran suamimu. Nek nggak kayak gini kamu yuk hancur terus kayak terus gitu. nanti anak-anakku piye gimana? Ya setidaknya biar kapok gitu. Apa Nanti ada aku nggak boleh diketemuin anakku lagi. sebenarnya kalau misal ini diperkarakan
itu ada mediasi baik secara kekeluargaan atau mau ke tindak pidana. Sebenarnya kalau misal mungkin dari kekeluargaan kita bisa lakukan pendekatan terlebih dahulu, itu opsi yang pertama. Kalau opsi yang kedua ya secara keras menggunakan tindak pidana. Hanya saja mungkin ada waktu untuk kita mediasi dengan suami ya. Artinya Mbak Nuriyah tadi menyampaikan ingin mempertahankan karena sepertinya masih sayang gitu ya. Ini kan persepsi Mbak Nuriyah, sehingga pada saat nanti suami kok ternyata juga sesuai dengan persepsi Mbak Nuriyah, berarti ini nanti kita selesaikan dengan kekeluargaan. Nah nanti untuk tindak lanjutnya nanti kita ada tim gitu. Jadi Mbak Nuriyah biar tidak merasa sendiri, kami di rumah sakit ini mendapatkan kewenangan untuk membantu korban-korban KDRT seperti itu. Jadi nanti kita selesaikan bersama. Hanya saja opsinya mungkin itu mau kekeluargaan atau tindak pidana. Ini nanti monggo derek dari Mbak Nuriyah. Tapi ini sama-sama harus lapor polisi dong atau bagaimana? Sebenarnya kalau misal seperti ini kita mediasi dulu, karena kan sebelum sampai ke polisi sebaiknya kita lakukan ini kan hari ini sudah saya periksa ya, sudah saya periksa. Kemudian nanti Mbak Nuriyah ngersap ke kekeluargaan apa ke tindak pidana nih, maksudnya untuk di Nggak mau lah, nggak usah dong. Yang normal-normal aja, ntar ribet lagi dong. Dadaan nanti nggak bisa dibikin visum dong, biar buat ancaman ke suami dong. Gini nanti nggak ini usah diperpanjang. Gini, nanti hasil pemeriksaan hari ini mohon izin kita dokumentasikan. Mbak Arni nanti minta tolong difoto dulu. Kemudian ini nanti beberapa sudah kami catat di rekam medis di rumah sakit ini. Nanti pada saat mungkin Mbak Nuriyah berubah pikiran, nanti tetap kalau misal memang mau diperkarakan, berarti dari pihak Mbak Nuriyah atau keluarga Mbak Nuriyah lapor ke polisi, baru nanti kalau ada permintaan visum kita akan buatkan. Tapi kalaupun pilihan yang diambil adalah kekeluargaan, kami juga siap membantu. Mungkin efek yang dilakukan perilaku yang dilakukan suami itu suatu bentuk kehilafan, sehingga nanti pada saat butuh konseling kita harus konseling dua-duanya, baik Mbak Nuriyah dan suami. Karena kalau hanya konseling suami pasti beliau tersinggung. Kalau konseling hanya Mbak Nuriyah nanti kelakuan suami akan terulang kembali. Dan ini nanti akan kita lakukan pendekatan. Takutnya Mbak Nuriyah yang akan diancam oleh suami, kok lapor-lapor tekan rumah sakit, tak lapor-lapor dengan melibatkan beberapa pihak seperti itu. Kalau memang yang ditakutkan Mbak Nuriyah adalah tidak perlu lapor polisi, kita mediasi secara kekeluargaan. Yang penting nanti sambil kita monitor mungkin ada strategi, misal biar suami tidak mengulang kembali, ya biar tindak kekerasannya tidak terulang kembali. Nanti ada timnya, ya nanti akan saya komunikasikan. Mohon izin, nanti mungkin kalau Mbak Nuriyah tidak bisa melakukan pendekatan dengan suami, kita bisa melalui beberapa cara nanti ya, mungkin dengan orang yang ditakutin suami, yang disegani suami, atau nanti kalau takut juga malah tidak kemana-mana ya mungkin mohon izin nanti saya bisa diketemukan dengan suami seperti itu. Atau Mbak Nuriyah sendiri yang bisa mengajak suami untuk bersama-sama melakukan. Tapi sekarang saya nggak tahu suami saya di mana loh tuh. Oh yuk ini biar reda dulu, yang penting lukanya Mbak Nuriyah kita rawat dulu, nanti ini ada obat yang dibawakan. Kemudian nanti sambil ngontrol ke lukanya boleh datang 3 hari lagi ke sini. Nah semoga nanti sudah lerem loh di rumah. Kalau sudah lerem tinggal ngajak suami, diajak pelan-pelan komunikasi untuk konsultasi begitu. Kalau nanti memang perlu ketemu dengan psikolog kita akan konsultasikan. Kira-kira perlu nggak tuh? Gini, dari tantangan yang dihadapi Mbak Nuriyah sendiri, apakah Mbak Nuriyah itu bisa melakukan sugesti terhadap suami untuk hadir di rumah sakit ini untuk biar dia tidak mengulang perilakunya? Kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau misal Mbak Nuriyah bisa, alhamdulillah, gitu ya. Kita tidak perlu melibatkan psikolog untuk Kalau konseling. gitu saya paham
Iya. Ya, jadi Mbak Nuriyahnya yang harus pelan-pelan ya, punya trik ya. Nanti aku balik sewa ya berarti. Iya. Nanti Balik sewa. tapi berani pulang. Nanti Nanti saya tempat Oh iya wis. saya saya kemarin tidur sama Oh, dia iya. dulu aja kayak cok Oh, sama iya. anak saya tak bawa. Iya, anak-anaknya dikondisikan karena kalau bisa anak-anak juga tidak perlu diberitahu, kemudian dijaga kondisivitasnya karena nanti efeknya bisa sampai ke putro dan masa depan mereka. Begitu? Ya. Oke. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Semoga terselesaikan permasalahannya. Yo, sehat ya,